Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Aisyatiasi dengan nomor NIM 187205064 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi, koperasi, dan UMKM. Yang kami bahas ini ada pembelajaran kami di topik 3. Nanti saya jelaskan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Identifikasi koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Hubungan dalam koperasi ini ada hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Hubungan kepemilikan ini adalah anggota pemilik perusahaan koperasi sebagai pemilik anggota mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu kepada koperasi, baik kewajiban dan hak individual maupun kewajiban dan keuangan atau finansial. Kemudian hubungan pelayanan adalah anggota sebagai pemilik juga sebagai pelayan utama koperasi. Pembentukan hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis atau usaha anggota dengan badan usaha koperasi tersebut. Kemudian dalam hubungan pasar ini, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Koperasi memanfaatkan pasar sebagai sumber daya manfaat bagi pertumbuhan koperasi. Masalah bisnis dengan non-bisnis. Dalam suatu koperasi murni, pemilik perusahaan tak lain adalah kapasitas murni para pemegang saham. Mereka menginvestasikan modal ke dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan jenis keuntungan lainnya. Terhadap mereka tidak memanfaatkan servis yang diberikan oleh organisasi itu. Logika yang sama berlaku terhadap koperasi. Semakin banyak ia terlibat dan melakukan bisnis tersebut dengan non-anggota, semakin besar kehilangan karakteristik koperasi dan secara berangsur-angsur berubah menjadi satu organisasi dari para pemegang saham atau para investor dan dominan. Alasan mengapa menjadi anggota koperasi ini, koperasi ini meningkatkan perekonomian di Indonesia, alternatif tempat menabung, memiliki wadah sebagai perkembangan diri, mendapatkan SHU yaitu sisa hasil usaha tiap tahun, asas kekeluargaan koperasi, belajar berwirausaha, berkesempatan bergabung menjadi kepengurusan staf yang dapat ditulis dalam CV sebagai soft skill. Kemudian persyaratan keunggulan koperasi. Persyaratan keunggulan koperasi ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika koperasi ingin merealisasikan keunggulan skala ekonomi, yaitu apa aja? Koperasi harus melibatkan kemampuan yang sama dalam koperasi dan mendistribusikan produk kepada anggota dibanding dengan perusahaan lain yang menjadi pesaing. Kemudian, manajemen perlu diberi kesempatan yang luas untuk meminimalkan biaya produksi. Kemudian yang ketiga ini, koperasi yang harus mampu memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang baik tidak sama dengan kemampuan pesaing dalam memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang sama. Koperasi dalam segi strategis. Untuk menganalisis keunggulan dari suatu koperasi harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. Kepada pemain itu adalah koperasi itu sendiri, para anggota atau anggota profesional, potensial member atau potensial members, dan pesaing yaitu kompetitor. Masing-masing dari komponen strategi tersebut seperti disebut Kemudian koperasi dalam segitiga strategis.
Namun seperti yang telah dilansirkan oleh Yuyun Wiraswasta pada tahun 1991, pada kebanyakan koperasi saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi dan tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota. Yang kedua, struktur organisasi dan koperasi mengambil keputusan suka dimengerti dan dikontrol. Struktur organisasi dari sudut anggota dianggap terlalu rumit. Tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu luas atau terlalu sempit. Perusahaan koperasi dengan para manajer sangat dianggap terhadap arahan pengurus dan atau pemilik, tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota. Kemudian, fasilitas koperasi terbuka juga bagi non-anggota sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota non-anggota. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada slide-slide yang kurang berkenan, kurang baik. Mohon dimaafkan. Apabila ada dari kawan-kawan ingin menambahkan atau mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan, boleh berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.